Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Ali, bisa dipanggil Ali dengan NRP 3125600081. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan atau membuat sebuah code yang digunakan untuk memvalidasi sebuah username dan sebuah format email ya. Pernah nggak sih kalian kalau misal bikin form pendaftaran gitu, tapi datanya tuh berantakan, ada yang masukin username cuma 2 huruf atau email tapi nggak sesuai dengan format gitu. Maka dari itu di video kali ini kita akan belajar cara bikin satpam digital yang dimana akan memperbaiki dan memvalidasi supaya user itu memasukkan username. Oke, pertama seperti biasa kita menggunakan template ya dari HTML, kemudian dengan title validasi username. Pertama-tama saya membungkusnya dengan menggunakan class card, kemudian menggunakan header level kedua dengan title validasi username, kemudian menggunakan from dengan metode post ya, dengan value-nya post. Kemudian saya menggunakan sintaks input yang dimana sintaks input itu memiliki sebuah atribut dengan value text ya seperti biasa, dan atribut name dengan value username, sedangkan juga membuat sebuah placeholder yang isinya adalah masukkan username. Kemudian tentu saja membuat supaya form tersebut wajib untuk diinput. Kemudian saya juga membuat sebuah button ya dengan atribut type dan value submit supaya form tersebut dapat dikirim. Oke. Sekarang kita akan bergerak ke bagian logika PHP ya. Ibaratkan bagian ini tuh sebagai otak ya. Pertama saya membuat sebuah variabel dengan file message. Saya tidak isi apa-apa di situ, hanya tanda kutip kosong. Hal tersebut juga berlaku untuk variabel yang saya buat lagi, yaitu status class ya. Kemudian saya menulis sebuah pengecekan request ya, jika si satpam ini apakah ke bahasa bayinya itu apakah user itu baru saja menekan tombol kirim atau submit ya. Jika iya, proses yang ada di dalam code ini itu akan dijalankan gitu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah membuat sebuah variabel username ya dengan menggunakan pembersihan input menggunakan trim ya. Fungsi trim ini bertugas untuk menghapus spasi yang tidak sengaja terketik di awal atau akhir nama agar tidak merusak validasi username seperti itu. Kemudian setelah membuat untuk menghapus atau membersihkan spasi, saya akan membuat sebuah mesin validasi menggunakan regex ya. Regex ini digunakan supaya inputannya bisa terkontrol ya, dengan menggunakan break match dan kemudian menginputkan apa saja karakter yang bisa ada pada inputan yang disediakan. Di sini itu saya membolehkan untuk A kecil sampai Z kecil, A besar sampai Z besar, angka 0 sampai 9, dan range-nya itu minimal 5 dan maksimalnya 12 seperti itu. Yang kemudian hal ini akan dimasukkan ke variabel username seperti itu. Tanda pangkat dan dolar itu memastikan pengecekan dilakukan dari karakter pertama sampai terakhir ya. Dan kemudian saya membuat sebuah, dikarenakan itu adalah state condition ya, dan jika cocok ya simpan pesan valid ke variabel message dan simpan sukses ke variabel status class ya. Kemudian saya juga membuat sebuah condition lain ya, jika breaknya itu inputannya itu tidak cocok ya, maka variable message itu nilainya atau value-nya itu berarti username-nya tidak valid dan status class-nya itu error.
Oke. Kemudian setelah kita membuat sebuah logika PHP-nya, kita hanya saya merapikan dulu ya, merapikan code-nya karena ternyata kurungnya masih ada di luar. Kemudian setelah kita selesai dengan bagian logika PHP-nya, kita akan membuat bagian output dinamisnya ya. Nah, bagian ini itu hanya akan muncul setelah tombol itu ditekan. Nah, PHP itu akan secara otomatis mengganti atau statusnya, clash-nya itu dari sukses ke error gitu. Dan isi pesannya itu sesuai dengan hasil pemeriksaan di langkah pertama tadi. Jadi alur kerja ringkasnya itu si user itu mengetik nama di kotak input, user menekan tombol cek ya, PHP akan mengambil data tersebut, membersihkan spasi dan mencocokkannya dengan rumus regex ya. Kemudian halaman di refresh jika menampilkan pesan sukses maka username itu valid, dan jika menampilkan pesan error itu maka username salah, tidak valid ya. Seperti itu. Sebenarnya kenapa saya menggunakan pertimbangan status class dan dengan arsitektur ya, supaya tujuan saya supaya mudah untuk di scaling ya, atau supaya mudah kalau misal kita mau styling dan membuat tampilannya itu look better, seperti itu. Oke, setelah file kode PHP-nya itu selesai, kita akan melakukan pengecekannya. Pertama saya akan menginputkan nama saya apakah berhasil ya. Nah, ternyata berhasil ya, dikarenakan masih dalam sesuai ketentuan yang ada. Kita coba. Nah, username tidak valid ya. Seperti itu berarti program validasi kita itu berhasil. Kemudian yang kedua, kita akan membuat sebuah validasi email ya. Oke. Dikarenakan sama-sama membuat sebuah validasi, saya berpikir bahwa lebih baik kita mengcopy saja dari yang awal karena strukturnya yang sama, tapi kita logiknya yang berbeda atau essentialnya. Pertama, inputnya tentu ada name-nya email dan type-nya, tipenya diubah, value-nya menjadi email ya. Kemudian logika utama yang ada pada PHP adalah petugas pemeriksa yang bekerja sebelum surat atau datanya diproses gitu. Pertama saya membuat sebuah variable email yang kita menggunakan sebuah trim ya, fungsi trim. Ini sangat penting seperti yang saya jelaskan tadi, karena user itu sering tidak sengaja mengetik spasi di akhir email atau di awal gitu. Jadi untuk membersihkan spasi kotor supaya validasinya itu lebih akurat. Kemudian saya membuat sebuah filter. Ini filter var, salah satu function build yang ada di PHP ya. Berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan aturan manual atau regex. Di sini kita menggunakan fungsi bawaan PHP yang sangat cerdas gitu. Fungsi ini tuh sudah tahu standar dunia, standar globalnya format email harus ada age-nya, harus ada domain seperti .com-nya dan lain sebagainya. Nah, jika di sini tuh saya membuat sebuah problem condition statement ya, jika filter tersebut berhasil maka message itu
menampilkan pesan email valid dan status kelasnya itu sukses. Begitu juga jika sebaliknya, jika gagal maka message itu nilainya atau value-nya itu email tidak valid dan status kelasnya error ya. Mari kita coba di sini apakah berhasil. Ya seperti yang kita tahu ya, kita sudah coba dan ternyata email tidak valid, ternyata email valid ya. Jadi bisa dikatakan bahwa validasi kita tuh sudah berhasil dengan